Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Wasilislah dengan 3 digit NIM terakhir 024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar MATLAB dan Simulink dan simulasi pada MATLAB. Nah, untuk yang pertama yaitu PowerPoint ini berisi tentang tujuan presentasi dan materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Tujuan presentasi kali ini adalah agar kita memahami dasar-dasar pemodelan sistem dinamis, mengenal konsep sistem kontrol, serta mempraktikkan penggunaan MATLAB dan Simulink dalam simulasi. Next, apa itu MATLAB dan Simulink? MATLAB, singkatan dari Matrix Laboratory, adalah perangkat lunak yang sangat populer di bidang teknik dan sains. MATLAB digunakan untuk perhitungan matematis, analisis data, visualisasi grafik, hingga pemrograman. Banyak sekali bidang yang memanfaatkan MATLAB, mulai dari kontrol sistem, pengolahan sinyal, machine learning, sampai robotika. Sedangkan untuk Simulink sendiri adalah toolbox dari MATLAB yang berbasis diagram blok. Simulink memungkinkan kita membuat model sistem dinamis secara visual. Misalnya, kita bisa memodelkan motor DC, rangkaian listrik, sistem mekanik, atau tangki hidrolik. Dengan Simulink, kita ini perlu menulis kode panjang, cukup menyusun blok-blok, lalu jalankan simulasi untuk melihat bagaimana sistem memproses suatu input. Singkatnya, MATLAB adalah otak untuk perhitungan, sedangkan Simulink adalah tangan yang membantu kita menggambarkan sistem secara visual. Next, konsep modeling dan simulation. Dalam dunia teknik, modeling dan simulation adalah dua konsep yang sangat penting. Modeling berarti membuat representasi matematis dari sistem nyata. Misalnya, gerakan mobil dapat dimodelkan sebagai massa pegas rekaman, atau aliran listrik dimodelkan dengan resistor, induktor, dan kapasitor. Model ini biasanya berubah persamaan diferensial atau fungsi transfer. Setelah model dibuat, kita masuk ke dalam simulation. Simulasi adalah proses menjalankan model tersebut di komputer dengan memberikan masukan tertentu. Kemudian kita lihat bagaimana output atau respon sistemnya. Dengan simulasi, kita tidak perlu langsung menguji sistem nyata yang mungkin mahal, berisiko, ataupun sulit untuk dilakukan. Misalnya, sebelum menguji robot nyata, kita bisa mensimulasikan modelnya terlebih dahulu. Jadi, modeling dan simulasi ini membantu kita memahami perilaku sistem sekaligus menghemat biaya dan waktu. Next, ada sistem mekanik. Pada sistem mekanik translasi, elemen utamanya adalah massa M atau pegas dan tedaman atau damper. Persamaan garisnya adalah sebagai berikut, yaitu mxt plus bxt plus kxt min f per min f yang kurung t. Yang artinya gaya total yang bekerja pada sistem harus seimbang dengan gaya inersia, gaya redaman, dan gaya pegas. Fungsi transfernya menjadi seperti berikut. Kemudian pada sistem mekanik rotasi, variabel utamanya adalah sudut theta, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Elemen yang terlibat adalah momen inersia, gesekan, dan pegas, torsi. Persamaannya mirip dengan sistem translasi, hanya berbeda pada variabel yang digunakan. Next, yaitu sistem elektrik. Pada sistem elektrik, komponen utamanya adalah resistor, induktor, dan kapasitor. Resistor ini mewakili sebagai hambatan, induktor menyimpan energi dalam medan magnet, dan kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Contohnya yang sering digunakan adalah rangkaian RLC seperti pada gambar samping, RLC seri. Dengan input tegangan Vt dan output arus It, persamaannya adalah sebagai berikut. Kemudian jika kita ubah ke domain Laplace, maka persamaannya lebih mudah dianalisis. Dari situ kita dapatkan fungsi transfer antara arus dan tegangan. Aplikasi nyata dari pemodelan ini misalnya untuk menganalisis filter listrik, rangkaian osilator, atau respon motor DC. Next, ada sistem hidrolik. Sistem ini menggunakan fluida untuk mentransmisikan energi. Contoh sederhananya adalah tangki air. Dengan luas penampang A, debit masuk Q in, dan tinggi cairan Hati
H dalam kurung T. Persamaan dasarnya adalah sebagai berikut. DH dalam kurung T per DT sama dengan Q in dalam kurung T min Q out. Jika dapat keluar Q out sebanding dengan tinggi cairan, maka ini adalah rumusnya. A DH dalam kurung T per DT plus H dalam kurung T per R sama dengan Q in dalam kurung T. Dari persamaan ini kita bisa menurunkan fungsi transfer menjadi G dalam kurung S sama dengan H dalam kurung S per Q in dalam kurung S sama dengan 1 per A S plus I per R. Model ini banyak digunakan dalam industri, misalnya untuk sistem penyimpanan cairan, sistem bahan bakar, maupun sistem pengendalian level. Next, ada transformasi Laplace dan fungsi transfer. Untuk mempermudah analisis, kita menggunakan transformasi Laplace. Transformasi ini mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar di domain S. Rumusnya adalah sebagai berikut. F dalam kurung S dengan transformasi Laplace, rumusnya adalah sebagai berikut pada tertera gambar. Dengan transformasi Laplace, turunan berubah menjadi perkalian dengan S dan integral menjadi pembagian dengan S. Ini sangat memudahkan analisis. Kemudian kita kenal istilah fungsi transfer, yaitu perbandingan antara output dengan input dalam domain Laplace. Dan rumusnya sebagai berikut. Nah, fungsi transfer inilah yang menjadi dasar analisis sistem kontrol, karena dari sini kita bisa mempelajari stabilitas, kecepatan respon, hingga karakteristik sistem. Selanjutnya ada sistem kontrol open loop dan closed loop. Pada open loop atau loop terbuka, output tidak dibandingkan kembali dengan input, jadi tidak ada feedback. Contohnya, mesin cuci otomatis yang hanya bekerja berdasarkan timer, tanpa memperhatikan apakah cucian sudah bersih. Sistem ini sangat sederhana dan murah, tetapi tidak akurat jika ada gangguan. Yang kedua ada closed loop. Pada closed loop ada feedback dari output yang dibandingkan dengan input. Error atau selisih antara keduanya dipakai untuk mengatur controller. Contohnya AC otomatis. Sensor suhu membaca kondisi ruangan, lalu sistem menyesuaikan kerja kompresor agar suhu sesuai set point. Closed loop lebih akurat dan adaptif, tetapi juga lebih kompleks dan mahal. Dan Simulink. Setelah memahami teori, kita bisa praktik menggunakan Simulink. Caranya mudah, yaitu kita buka MATLAB, ketik Simulink, lalu buat model baru. Kita bisa drag and drop blok dari library. Ada blok sumber seperti step, sine wave, ada blok keluaran seperti scope dan display, ada blok matematika seperti logika, lookup table, mux, demux, dan sebagainya. Kita juga bisa membuat subsistem agar model lebih rapi, serta menggunakan M-file untuk menghubungkan parameter dan script MATLAB dengan model di Simulink. Dengan simulasi ini, kita bisa langsung melihat bagaimana sistem mekanik, elektrik, atau hidrolik merespon input, tanpa harus membuat perangkat fisik. Kesimpulannya yaitu MATLAB adalah software komputasi numerik, sedangkan Simulink adalah toolbox berbasis blok untuk pemodelan dan simulasi. Konsep modeling dan simulasi sangat penting untuk mempresentasikan sistem nyata dalam bentuk matematis, kemudian dianalisis lewat simulasi. Sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik semuanya bisa dimodelkan dan memiliki fungsi transfer masing-masing. Dalam sistem kontrol, kita mengenal open loop yang sederhana dan closed loop yang lebih akurat dengan feedback. Dengan Simulink kita bisa mempraktikkan semua teori ini dengan mudah. Demikian video sesi pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan sesi video kedua, yaitu simulasi pada MATLAB. Untuk simulasi pada MATLAB, yaitu yang pertama ada rangkaian gelombang sinus sederhana.
Kita tunggu rangkaian seperti ini. Dalam rangkaian ini ada komponen utama yaitu sine wave dan scope. Tentunya kita run terlebih dahulu. Pada rangkaian ini berfungsi sebagai sumber sinyal yang menghasilkan gelombang sinusoidal dengan parameter tertentu seperti amplitudo, frekuensi, dan fase. Gelombang sinus ini kemudian dikirimkan ke blok scope yang berfungsi sebagai alat pemantau untuk menampilkan bentuk gelombang sinyal dalam domain waktu. Dari hasil simulasi terlihat bahwa gelombang sinus berosilasi secara periodik antara nilai positif dan negatif, sesuai dengan karakteristik sinyal sinusoidal. Kombinasi kedua komponen ini digunakan untuk memahami prinsip dasar pembangkitan dan visualisasi sinyal periodik di dalam lingkungan simulasi. Next, kita lanjut yang kedua. Untuk yang kedua ini yaitu rangkaian gelombang sinus dengan gain. Di sini terdapat 3 komponen yaitu sine wave, gain, dan scope. Kita run dan kita buka scope. Berfungsi sebagai sumber sinyal yang menghasilkan gelombang sinusoidal sesuai parameter amplitudo, frekuensi, dan fase yang ditentukan. Sinyal tersebut kemudian melewati blok gain yang digunakan untuk mengendalikan atau memperkuat nilai sinyal sesuai faktor penguat yang diberikan. Setelah itu, hasil keluaran ditampilkan pada blok scope. Pada blok scope yang ini, yang berperan sebagai alat visualisasi untuk mengamati bentuk gelombang dalam domain waktu. Dengan susunan ini, pengguna dapat mempelajari bagaimana perubahan faktor penguat mempengaruhi amplitudo gelombang sinus yang ditampilkan. Ini gelombangnya. Next, kita lanjut ke rangkaian ketiga. Rangkaian ketiga yaitu rangkaian perbandingan gelombang sinus dengan mux. Pada rangkaian ini yaitu ada komponen utama yaitu sine wave yang ini. Kemudian ada gain, mux, dan scope. Blok sine wave menghasilkan sinyal sinus sebagai input utama. Sinyal ini kemudian diteruskan ke blok gain dengan nilai penguat tertentu, misalnya 5. Sebelumnya kita run terlebih dahulu. Sehingga amplitudo sinyal meningkat. Selanjutnya, blok mux digunakan untuk menggabungkan sinyal asli dan sinyal hasil penguatan agar dapat ditampilkan bersamaan. Terakhir, blok scope berfungsi menampilkan kedua sinyal dalam bentuk grafik sehingga memudahkan analisis dan perbandingan antara sinyal sinus asli dengan sinyal yang telah diperkuat amplitudonya. Jadi ada 2 gelombang ya teman-teman, ada warna kuning dan warna biru. Next, selanjutnya kita ke rangkaian yang keempat. Kemudian rangkaian yang kelima ini adalah rangkaian yang berisi beberapa komponen utama, yaitu ada sine wave yang berfungsi sebagai sinyal output referensi. Sinyal ini kemudian diumpankan ke blok sum yang menambahkan atau mengurangkan sinyal. Pada kasus ini terjadi pengurangan dengan umpan balik negatif. Setelah itu, sinyal masuk ke blok gain dengan nilai 900 untuk diperkuat. Kemudian kembali ke blok sum kedua. Blok ini menambahkan sinyal yang berasal dari umpan balik negatif dari derivatif, yaitu laju perubahan sinyal.
yang juga dikalikan dengan gain 900. Sinyal yang diolah kemudian diteruskan ke blok transfer function yang mempresentasikan dinamika sistem fisik. Nah, output dari sistem ini diumpankan ke berbagai blok output, termasuk 2 blok to file. Dan untuk menyimpan data simulasi, 1 blok display dan 1 exegraphic untuk visualisasi, serta umpan balik negatif ke blok sum pertama dan kedua, membentuk sistem control loop tertutup. Next, rangkaian selanjutnya. Untuk rangkaian selanjutnya yaitu ada operasi matematika. Pada rangkaian simulasi ini digunakan beberapa blok dasar pada Simulink, yaitu konstan gunakan sebagai sumber tetap, kemudian diproses oleh blok ABS untuk menghasilkan nilai absolut, dan hasilnya ditampilkan pada display. Pada rangkaian ini, nilai dari blok konstan diproses menggunakan switch, yaitu blok logika pemilih yang menentukan keluaran berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian ditampilkan pada display. Pada rangkaian ketiga, dari konstan dioperasikan dengan blok sum penjumlahan, di mana input dijumlahkan dengan konstansa lain, misalnya 0, lalu hasilnya ditampilkan di display. Dengan rangkaian ini, pengguna dapat memahami fungsi dasar blok pengolahan sinyal seperti nilai absolut, logika pemilihan, serta operasi aritmatika penjumlahan di Simulink. Sebelumnya kita run APS Simbas, dan ini adalah hasilnya. Next, ke rangkaian 78. Pada rangkaian ini digunakan blok konstan yang berisi matriks. Kemudian diproses melalui bit berupa matriks juga, sehingga menghasilkan perkalian matriks, dan hasil akhirnya ditampilkan pada display dalam bentuk matriks hasil kali. Pada rangkaian kedua terdapat blok konstan berisi vektor 1, 2, 3, 4, 5, dan sebuah konstan lain bernilai 50. Kemudian keduanya diproses menggunakan blok selector assignment atau indexing yang menggantikan salah satu elemen vektor dengan nilai baru, sehingga elemen ketiga diganti dengan angka 50. Hasil akhirnya ditampilkan pada display dalam bentuk vektor yang sudah dimodifikasi. Kedua rangkaian ini menunjukkan penggunaan operasi matriks dan manipulasi elemen vektor di Simulink untuk kebutuhan komputasi numerik. Next, rangkaian yang ke-9. Rangkaian 9 ini yaitu operasi vektor. Pada rangkaian ini, diagram blok konstan sebagai sumber data vektor dan beberapa blok operasi matematika yaitu max, min, product, dan sum. Pada rangkaian pertama, vektor negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 diproses oleh blok max untuk mencari nilai terbesar. Hasilnya adalah min 1. Rangkaian kedua menggunakan vektor 1, 2, 3, 4 yang diproses oleh blok min untuk mencari nilai terkecilnya. Hasilnya adalah 1. Rangkaian ketiga menggunakan vektor 2, 6, 7, 0 dengan blok produk yang mengalihkan semua elemen vektor sehingga hasilnya 0 karena ada elemen bernilai 0. Rangkaian terakhir menggunakan vektor 1, 2, 3, 6 yang diproses dengan blok sum untuk menjumlahkan semua elemen yang hasil akhirnya itu 12. Hasil tiap operasi ditampilkan pada blok display, sehingga simulasi ini menunjukkan fungsi dasar pengolahan data vektor dalam bentuk pencarian nilai maksimum, minimum, perkalian total, dan penjumlahan. Next, rangkaian selanjutnya. Rangkaian selanjutnya adalah blok FCN.
Pada rangkaian simulasi ini ada 3 komponen utama, yaitu constant, math function atau EXP pada layar, dan display. Blok konstan memberikan nilai tetap, yaitu 1. Kemudian nilai ini diproses oleh blok math function dengan fungsi exp dalam kurung u yang menghitung nilai eksponensial basis Euler berpangkat input sehingga menghasilkan nilai E pangkat 1 sama dengan 2718. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan melalui blok display. Rangkaian ini menunjukkan bagaimana Simulink digunakan untuk melakukan operasi matematika eksponensial secara langsung pada suatu input. Next, yaitu blok MATLAB. Pada rangkaian ini memperlihatkan simulasi penggunaan MATLAB function block di Simulink. Input yang diberikan adalah nilai 0. Kemudian masuk ke blok fungsi MATLAB FCN yang berisi perintah khusus yang ditulis pengguna. Misalnya sebuah ekspresi atau persamaan. Dari hasil pemrograman dalam blok MATLAB tersebut, output yang dihasilkan adalah min3. Saran menunjukkan bahwa MATLAB function block dapat digunakan untuk mengimplementasikan logika persamaan matematis secara fleksibel, sehingga memungkinkan pengguna menjalankan kode MATLAB langsung dalam model Simulink. Kita lanjut ke MATLAB selanjutnya, lookup table. Pada model ini yaitu terdapat 3 komponen utama, yaitu konstan, 1D lookup table, dan display. Blok konstan memberikan nilai tetap, yaitu 5. Kemudian nilai tersebut diproses oleh blok 1D lookup table. TU yang berfungsi memetakan input terhadap output berdasarkan kurva referensi atau tabel data yang telah ditentukan. Pada kasus ini, input 5 menghasilkan output mendekati 1. Kita tunggu dulu untuk run. Run. Di sini hasilnya mendekati 1 ya, yaitu 0,9999 sesuai karakteristik kurva S yang ditampilkan pada blok. Hasil perhitungan akhir kemudian ditampilkan melalui blok display. Rangkaian ini menunjukkan bagaimana lookup table digunakan untuk melakukan aproksimasi non-linear dari suatu fungsi. Next, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Rangkaian selanjutnya yaitu ada beberapa komponen utama, yaitu konstan, sine wave, gain, mux, demux, serta display. Blok konstan memberikan nilai tetap 3, sedangkan sine wave yang menghasilkan sinyal sinusoidal sebagai input variabel. Sinyal sinus kemudian diperkuat oleh blok gain dengan faktor pengali 5. Seluruh sinyal dari konstan, sine wave, dan hasil gain digabung menggunakan mux untuk membentuk satu vektor sinyal yang kemudian dipisahkan kembali oleh demux menjadi beberapa sinyal terpisah. Setiap sinyal hasil pemisahan ditampilkan melalui blok display. Dengan susunan ini, rangkaian berfungsi untuk membandingkan beberapa sinyal, yaitu konstanta, sinus asli, dan sinus yang diperkuat, sekaligus menampilkannya dalam bentuk terpisah. Kita next ke rangkaian selanjutnya. Pada rangkaian selanjutnya yaitu ada
tiga sistem sederhana yang menggunakan beberapa komponen utama dari Simulink. Sistem pertama memanfaatkan blok multiport switch yang berfungsi sebagai pemilihan input. Ia akan meneruskan salah satu dari 4 nilai konstan, 4, 9, negatif 9, dan 8, ke output berdasarkan sinyal kendali dari nilai 0 konstan. Sistem kedua menggunakan blok switch untuk memilih antara sinyal step atau perubahan nilai bertahap dan sine wave atau gelombang sinus, mengalihkan sinyal input berdasarkan kondisi. Sementara itu, sistem ketiga juga menggunakan blok switch untuk memilih antara dua nilai konstan 4 dan 1 dengan sinyal kendali dari nilai 0. Hasil dari sistem ini ditampilkan secara visual pada blok display yang menunjukkan nilai numerik dari sinyal selama simulasi. Next. Kita ke rangkaian selanjutnya, yaitu switch. Pada rangkaian ini, diagram menunjukkan tiga sistem sederhana. Sistem pertama menggunakan blok relasional operator kurang dari sama dengan 3 untuk memeriksa apakah nilai konstan 1 kurang dari atau sama dengan 3 yang menghasilkan output 1. Taren. Kemudian sistem kedua menggunakan blok relasional operator kurang dari sama dengan 0 untuk memeriksa apakah nilai konstan 4 kurang dari atau sama dengan 0 yang menghasilkan output 0. Sedangkan sistem ketiga menggunakan blok relasional operator kurang untuk membandingkan dua nilai konstan 1 yang menghasilkan output 0 atau salah. Hasil dari sistem ini ditampilkan pada blok display. Next, itu subsystem. Pada file ini atau pada rangkaian ini memperlihatkan dua komponen utama subsistem dalam perangkat lunak simulasi seperti Simulink. Blok subsistem berfungsi sebagai kontainer atau wadah yang mengelompokkan blok-blok lain di dalamnya menjadi satu blok tunggal. Ini adalah fitur penting untuk mengelola kompleksitas model yang besar dengan hierarkis, yang membuat diagram terlihat lebih rapi dan mudah dipahami. Blok ini memiliki input port atau panah di sisi kiri dan output port panah di sisi kanan yang memungkinkan data masuk dan keluar dari subsistem. Blok subsistem yang tidak terseleksi berwarna abu-abu, sedangkan yang sedang terseleksi akan menampilkan highlight biru seperti pada contoh 2. Seperti ini, yaitu di nilai 1, di outputnya nilai 1. Next, lanjut. Pada rangkaian ini, terdapat sistem sederhana dari tiga komponen utama, yaitu step, gain, dan display. Blok step menghasilkan sinyal yang berubah nilainya pada waktu tertentu, menirukan lonjakan input. Sinyal ini kemudian masuk ke blok gain, yang berfungsi untuk melipat gandakan nilai sinyal dengan faktor C, guna memperkuat atau melemahkan sinyal tersebut. Hasil akhir dari sinyal yang sudah diolah ini kemudian ditampilkan secara real-time pada blok display yang menunjukkan nilai numerik dari output selama simulasi. Demikian presentasi dari saya tentang Simulink dan simulasi pada MATLAB.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.